Nah, bapak-bapak ini bilang, Den, saya diperintah sama Eyang untuk mengawal Raden sampai ke atas. Perempuan ini pakai kebaya kuning dan beliau duduk seperti layaknya seorang sinden. Di sini Dandi yakin bahwa beliau ini adalah sosok sinden. Dan di samping sosok sinden ini ada sosok Waro. Dan yang satunya lagi ada sosok perempuan. Beliau itu pakai mahkota emas dan beliau pakai kebaya warna hijau. Dandi sendiri nggak mau menyimpulkan apakah beliau ini sosok Ibu Ratu Kidul. Dua dari mereka ini tiba-tiba ada yang berdiri dalam posisi matanya masih terpejam. Nah, semua yang ada di sana ngelihat Desi itu tangannya bergerak seperti orang yang menari. Ternyata si Amel juga mengalami hal yang seperti itu. Dari situlah mereka merasa, waduh, ini dua orang ini kesurupan. Sosok yang masuk ke tubuh Nisa ini sosoknya bandel. Karena berulang kali dibacakan ayat suci Al-Quran, masih nggak mempan, dia tetap ada di sana, dan tiba-tiba suaranya berubah jadi berat. Akhirnya satu orang pendaki ini tanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata sosok yang masuk ke tubuh Nisa ini nyaut, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman sekalian, seperti yang teman-teman lihat di video sebelumnya, video itu pernah kami ceritakan, dan video itu ceritanya dikirim oleh sobat kembara yang bernama Nisa. Pada saat itu Nisa cerita tentang pendakiannya ke Gunung Lawu via Cemoro Sewu. Nah, singkat ceritanya, waktu itu Nisa lagi ada masalah dengan pacarnya, dan dia diajak oleh sahabatnya naik ke Gunung Lawu via Cemoro Sewu. Dan pada akhirnya di sana pacarnya ini nyusul. Kira-kira ceritanya seperti itu. Dan beberapa waktu yang lalu ada email masuk. Ternyata email ini dikirim oleh Dandi. Dandi ini merupakan pacar dari Nisa yang pada waktu itu diceritakan di video tersebut. Nah, Dandi ini cerita dia ingin mengutarakan dari sudut pandangnya. Bagaimana awalnya tiba-tiba dia bisa menyusul ke Gunung Lawu, menyusul menemui Nisa, padahal waktu itu Dandi dan Nisa ini sedang ada masalah dalam hubungannya. Nah, kira-kira di tahun 2021, memang Dandi sendiri mengakui dia lagi ada masalah dengan Nisa. Beberapa waktu itu mereka nggak saling tegur sapa. Dan sampai pada akhirnya di hari Kamis, setelah Dandi ini sholat subuh, dia itu melihat ada WA masuk dari Nisa. Nisa ini cuma menyampaikan bahwa hari itu Nisa dan teman-teman akan naik ke Gunung Lawu via Cemoro Sewu. Dan karena Dandi lagi ada masalah, jadi seperti layaknya sebuah hubungan, dia merasa WA ini nggak perlu dijawab. Karena waktu itu memang mereka lagi
ada persoalan. Jadi akhirnya WA dari Nisa ini pun diabaikan. Dan setelah sholat subuh itu, Dandi memutuskan untuk tidur lagi. Nah, ternyata disinilah ada sebuah mimpi. Dalam mimpi itu Dandi didatengin seorang kakek. Di sini Dandi yakin bahwa kakek tersebut adalah eyangnya sendiri. Dia pakai busana Jawa, dan si eyangnya ini langsung ngomong ke Dandi, "Le, iki ono konco-koncomu budal ning Gunung Lawu. Nah, iki simbah, iki oleh kabar teko Gunung Lawu, konco-koncomu sing nang kono kae iki gawe masalah. Kowe budal mrono le." Jadi intinya kakeknya ini bilang ke Dandi bahwa Dandi disuruh berangkat ke Gunung Lawu karena ada beberapa teman-teman Dandi yang naik ke Gunung Lawu dan mereka ini akan membuat masalah di sana. Langsung tiba-tiba Dandi ini kebangun dan dia langsung keinget Nisa. Karena waktu itu Dandi tahu bahwa Nisa berangkat bersama teman-temannya menuju ke Gunung Lawu. Nah, perlu diketahui bahwa mereka ini asalnya dari Pacitan. Langsung pagi itu, di sekitar jam 7:30 pagi, Dandi langsung menghubungi salah satu temannya yang bernama Febri. Febri ini juga mempunyai kelebihan yang sama dengan Dandi. Jadi mereka itu bisa melihat makhluk tak kasat mata meskipun nggak bisa melihat secara wujud nyata. Tapi karena Febri ini juga mempunyai pengalaman di bidang itu, jadi Dandi ini langsung bilang ke Febri, dia utarakan keinginannya untuk naik ke Gunung Lawu. Febri pun mau waktu itu. Jadi dengan persiapan yang sedikit, Febri akhirnya berangkat. Perlu diketahui bahwa Dandi ini masih ada keturunan dari Kerajaan Mataram dan Kerajaan Majapahit. Jadi orang tua Dandi dan juga leluhur-leluhurnya itu punya beberapa barang-barang peninggalan dari leluhur-leluhurnya. Terutama ada benda pusaka keris. Keris ini dibungkus rapi dengan kain putih. Nah, biasanya kalau tidak ada keadaan darurat, keris ini nggak akan dibawa oleh Dandi. Tapi pada waktu itu karena Dandi merasa dia akan datang ke Gunung Lawu dan dia sudah merasa bahwa di sana akan ada masalah. Jadi keris ini dibawa, tentu dengan persetujuan dari orang tuanya. Karena selain itu juga keris ini merupakan gaman dari keluarga dan diwariskan turun-temurun dari leluhurnya. Ketika keris ini dibawa, semua perlengkapan ini sudah dipersiapkan. Dandi langsung menuju ke rumah temannya, si Febri ini. Pertama kali datang, tiba-tiba Febri sudah tahu bahwa di dalam tas Dandi ini ada benda pusaka tersebut. Tiba-tiba Febri bilang, "Sik Tondi, kowe iki ono masalah apa? Jadi kamu ini ada masalah apa kok tiba-tiba kamu sampai bawa gaman itu?" Febri tanya seperti itu. Dan Dandi bilang, "Sudahlah, nanti kamu bakal tahu sendiri. Yang jelas aku diperintah untuk langsung menuju ke Gunung Lawu." Mendengar penjelasan dari Dandi ini, Febri pun akhirnya setuju. Ya sudahlah, ayo kita berangkat. Bismillah. Mereka pun berangkat langsung menuju ke base camp Cemoro Sewu yang ada di Gunung Lawu. Singkat cerita, sekitar jam 2 siang, Febri dan Dandi sampai di sana. Mereka langsung registrasi dan mereka langsung naik ke atas. Nah, sebelum masuk ke hutan rimba itu, Dandi ini berhenti sebentar. Sebelumnya dia sudah membeli dupa khusus yang akan dibawa ke Gunung Lawu ini. Jadi dia berhenti di sana, dupa-dupa ini dibakar, dan disinilah Dandi itu memanjatkan doa. Sekaligus di situ dia minta izin kepada penunggu yang ada di sana, termasuk kepada eyang-eyang yang ada di sana. Jadi kira-kira Dandi itu meminta izin, "Sendiko dawu eyang, saya minta restunya, saya mau naik ke Gunung Lawu untuk tujuan tertentu, bukan untuk tujuan yang buruk ataupun maksiat." Setelah itu tiba-tiba dia mencium aroma wangi kembang. Nah, aroma kembang ini wangi sekali. Dan secara bersamaan, cuaca yang ada di Gunung Lawu yang tadinya panas, ini tiba-tiba berubah jadi mendung dan hawanya itu sejuk sekali. Nah, Dandi merasa bahwa dia sudah disetujui, dia sudah direstui. Akhirnya dia semakin mantap untuk melangkahkan kaki naik ke Gunung Lawu. Di awal-awal perjalanan itu,
dia nggak menemui sebuah keganjilan. Dia nggak ada satu halangan apapun, dia naik seperti biasa. Sesampainya di pos 2, karena hari sudah gelap, dia berhenti di sana, istirahat sebentar, dia keluarkan kompor, sekaligus melaksanakan sholat maghrib. Nah, pas waktu sholat maghrib inilah, dalam keadaan sudah gelap di pos 2 itu, Dandi ini langsung dibawa alam sadar. Dia nggak ingat bahwa dia waktu itu sholat. Terus dia itu melihat ada seorang bapak-bapak usianya sekitar 50 tahunan. Beliau itu pakai busana abdi dalam. Tentu bukan busana abdi dalam seperti yang sekarang, seperti di Keraton Jogja maupun di Keraton Solo. Ini busana abdi dalam di kerajaan masa lalu. Beliau datang dan mengucap salam, Assalamualaikum. Dan beliau ini memanggil Dandi dengan panggilan Raden atau Den. Den, saya diperintah sama Eyang untuk mengawal Raden sampai ke atas. Jadi izinkan saya untuk mengawal Raden sampai menuju ke atas. Nah, setelah itu Dandi ini cuma mengangguk. Dia nggak menjawab sepatah kata pun. Setelah itu beliau ini menghilang. Baru Dandi sadar lagi bahwa dia ini masih sholat sebenarnya. Setelah sholat ini selesai, dia sempatkan untuk makan lebih dulu. Setelah makan, Dandi dan Febri melanjutkan perjalanan lagi naik ke atas. Dan beberapa jam mereka jalan, akhirnya mereka sampai di pos 4. Awalnya di situ Dandi nggak tahu keberadaan Nisa dan teman-teman ada di mana. Tapi yang jelas di pos 4 itu Dandi sempat melihat ada beberapa tenda yang sudah berdiri di sana. Jadi sebelum mereka mendekat ke arah tenda itu, Dandi dan Febri ini mendirikan tenda yang lokasinya agak jauh dari rombongan-rombongan itu. Nah, ketika mereka ada di sana, mereka mengeluarkan kompor dan santai-santai. Di situ Febri ini ngobrol dengan Dandi. Nah, dalam obrolan itu, tiba-tiba ada beberapa pendaki ini yang agak berlarian menuju ke tendanya Dandi. Dan mereka itu tergopoh-gopoh, Mas, bantuin saya, Mas. Ini ada teman-teman saya yang kesurupan. Langsung waktu itu Dandi tanya, di mana Mas lokasinya? Di atas, Mas. Ini 2 orang kesurupan ini belum sadar juga. Jadi waktu itu Dandi bilang, ya sudah Mas, sebentar ya Mas. Saya mau ambil barang dulu. Dandi ini langsung inisiatif ambil pusakanya itu. Jadi keris yang sudah dibungkus dengan kain putih itu diambil, langsung Dandi berjalan bersama pendaki-pendaki ini. Begitu sampai di tenda tersebut, ternyata yang kesurupan ini 2 perempuan dan mereka masih ada di dalam tenda. Dandi bilang lebih dulu, Mas, mohon izin ya saya masuk dalam tenda. Oh nggih Mas, silakan Mas. Begitu masuk dalam tenda, Dandi kaget, ternyata yang kesurupan ini adalah Nisa. Ternyata tenda-tenda yang sudah berdiri di sana, ini adalah tenda Nisa dan teman-teman. Begitu mengetahui bahwa yang kesurupan adalah Nisa dan 1 orang temannya lagi, Dandi langsung membacakan doa. Dibacakanlah beberapa ayat-ayat suci Al-Quran dan singkat cerita, si salah satu temannya yang perempuan ini, dia sudah pingsan. Sedangkan Nisa ini masih terus berteriak-teriak dan dia terus-terusan ketawa-ketawa cekikian. Nah, sekilas di situ Dandi melihat di belakang Nisa itu ada sosok perempuan. Perempuan ini pakai kebaya kuning dan beliau duduk seperti layaknya seorang sinden. Di sini Dandi yakin bahwa beliau ini adalah sosok sinden. Dan di samping sosok sinden ini ada sosok warok. Jadi kalau teman-teman tahu sosok warok Ponorogo, ini waroknya terlihat lebih besar. Dan dia itu menggerak-gerakkan badannya. Persis posisinya itu ada di belakang Nisa. Sedangkan waktu itu Nisa ini masih kerasukan. Dan di sini Dandi terus membacakan doa. Dia membacakan ayat-ayat suci Al-Quran sambil terus-terusan menghadap ke arah Nisa. Tapi ternyata Nisa ini masih terus ketawa cekikian. Dan dia ini seolah menantang Dandi. Sampai pada akhirnya sosok yang merasuki Nisa ini berucap sesuatu. Kowe arek sik wingi sore wani nantang aku. Ono kali. Dan pas waktu sosok yang merasuki Nisa ini ngomong seperti itu, Dandi ini langsung marah. Langsung secara bersamaan Dandi nggak mau ambil pusing, benda pusaka ini diambil. Kain putih itu dibuka dan keris ini dikeluarkan. Sambil Dandi ini berucap, kowe gak ngerti sopo aku. Delokon keris iki, perhatikno keris iki. Nek kon ngerti keris iki, kowe pasti tunduk ambek aku.
Nah, ternyata sosok yang merasuki Nisa ini sambil matanya melotot melihat ke arah keris yang dipegang oleh Dandi ini. Nah, tiba-tiba sosok yang merasuki Nisa yang tadinya dia menggeliat, dia marah, tiba-tiba langsung menunduk dan dia ini bilang, ngapunten den, kulo boten ngertos nek niku jenengan den, ngapunten den. Tidak lama kemudian sosok ini pun keluar dan langsung seketika itu juga Nisa ini lemes dan dalam keadaan pingsan. Nah, setelah Nisa ini pingsan, Dandi membereskan kerisnya itu. Keris ini dimasukkan lagi ke tempatnya dan dibungkus lagi dengan kain putih. Gak lama setelah itu, Dandi bilang ke teman-teman Nisa, lebih baik besok kalian gak usah melanjutkan perjalanan. Lebih baik besok kalian turun. Kalau kalian masih melanjutkan jalan menuju ke atas, pasti akan terjadi apa-apa sama kalian. Karena beberapa di antara kalian ini sudah diincar. Nah, menurut keterangan Dandi, Nisa ini bisa dikatakan kalau kata orang Jawa, balungannya itu wangi. Nisa ini balungan wangi. Dan setiap kali Nisa berada di suatu tempat, selalu ada sosok makhluk halus yang mengikuti Nisa. Jadi Nisa itu rentan terhadap makhluk-makhluk semacam itu dan rentan sekali dimasuki oleh sosok-sosok seperti itu. Setelah Dandi menjelaskan hal ini ke teman-temannya Nisa, mereka sepakat keesokan harinya mereka akan turun. Setelah Dandi ini pamit kembali ke tenda, malam itu Dandi tidur. Dalam tidurnya itu dia mimpi. Mimpi ini seperti nyata. Tiba-tiba Dandi itu sudah berada di dalam kereta kencana. Nah, kereta kencana ini jalan dan berhenti di suatu tempat. Di situ Dandi melihat ada sebuah istana. Begitu Dandi ini turun, ada dua orang. Satu orang ini laki-laki berwibawa, beliau pakai jubah. Dandi sebenarnya kenal dengan beliau ini. Sosok ini biasa dipanggil Dandi dengan panggilan Eyang. Dan yang satunya lagi, ada sosok perempuan. Beliau itu pakai mahkota emas dan beliau pakai kebaya warna hijau. Dandi sendiri nggak mau menyimpulkan apakah beliau ini sosok Ibu Ratu Kidul atau mungkin sosok yang lain. Yang jelas tampilan beliau seperti itu. Dan setelah itu dua orang ini membawa Dandi masuk ke dalam sebuah istana. Nah, di singgasana itu ada sosok perempuan. Dandi ini memanggil beliau dengan panggilan Eyang Putri. Disinilah Dandi ini ngobrol dengan Eyang Putri tersebut dan pembicaraan ini nggak diceritakan oleh Dandi karena pembicaraan ini adalah pembicaraan yang internal. Nah, setelah pembicaraan internal itu, Eyang Putri ini menasihati Dandi banyak hal dan salah satunya Dandi ini disuruh untuk segera turun. Kira-kira beliau itu berucap, "Wes le, iki wis wayamu mudun. Matur nuwun kowe wis mampir ning kene nemoni Eyang. Setelah ini kamu pulang kembali ke rumah." Nah, kira-kira seperti itu. Setelah Dandi ngobrol panjang lebar dan setelah nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Eyang Putri ini, Dandi disuruh untuk segera turun. Nah, seketika itu juga sebelum Dandi ini keluar dari pintu gerbang itu, Dandi kebangun. Waktu itu ternyata sudah subuh. Setelah Dandi ini sholat subuh, dia langsung berkemas-kemas dan gak lama kemudian ada beberapa rombongan yang datang termasuk Nisa ini. Jadi awalnya Nisa gak tahu bahwa malam itu yang membantu untuk mengeluarkan sosok dari tubuh Nisa adalah Dandi, pacarnya sendiri. Jadi waktu itu Nisa dan teman-teman ini mendatangi Dandi dan juga Febri. Jadi rencananya pagi itu Nisa ini mau mengucapkan terima kasih kepada para pendaki ini. Dan ternyata begitu Nisa datang mengetahui bahwa ini adalah Dandi, pacarnya sendiri, Nisa itu langsung terharu. Dia langsung sedih. Nah, setelah kejadian itu, Dandi dan Nisa dan teman-teman ini akhirnya memutuskan untuk turun dari Gunung Lawu. Nah, sepanjang perjalanan menuruni Gunung Lawu itu, Dandi ini melihat ada beberapa perempuan cantik yang mengawal perjalanan mereka. Sesampainya di sana, sesampainya di tempat yang pertama kali Dandi ini membakar dupa, di situ Dandi mencium lagi aroma wewangian. Dan setelah dari sana, mereka akhirnya bareng-bareng pulang menuju ke Pacitan. Nah, cerita dari Dandi kira-kira seperti itu. Dan kenapa pada akhirnya Dandi menceritakan hal ini lagi dari sudut pandangnya? Karena teman-teman, ternyata Nisa yang beberapa waktu yang lalu mengirimkan cerita ini di Kembara Sunyi, Nisa ini mengalami sakit. Nisa itu punya sakit bawaan dan pada akhirnya Nisa ini meninggal. Jadi pada saat Dandi menceritakan cerita ini, Nisa sudah meninggal dunia.
Dan beberapa waktu yang lalu Dandi ini mimpi bertemu Nisa. Dan Nisa menyampaikan beberapa hal itu dia minta supaya Dandi juga ikut bercerita tentang ini dari sudut pandangnya. Inilah yang membuat pada akhirnya Dandi ikut bercerita dari sudut pandangnya sendiri. Dan semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan bisa mengambil kesimpulan dari cerita ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.